Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Ibu, penyakitmu sudah sembuh. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Waktu Yesus berkata demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kadang hidup kita seperti perempuan yang disebutkan Yesus dalam Injil hari ini. 18 tahun lamanya ia tertunduk, tidak bisa memandang ke atas. Bayangkan penderitaannya. Tubuhnya terikat, tetapi lebih dari itu, jiwanya pun terbelenggu oleh kuasa kegelapan. 18 tahun ia hidup dalam ketidakberdayaan, mungkin dalam keputusasaan. Tetapi pada hari itu Yesus datang, dan satu kalimat dari Yesus mengubah segalanya. "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Inilah wajah kasih Allah, kasih yang tidak menunggu waktu tepat menurut aturan manusia, tetapi selalu hadir di saat yang dibutuhkan oleh kasih itu sendiri. Orang Farisi marah karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Tetapi Yesus justru menyingkapkan hati Bapa bahwa Sabat bukanlah hari untuk membelenggu, melainkan hari untuk membebaskan. Allah tidak pernah libur dari karya kasih-Nya. Bapak Ibu, kita pun sedang terikat oleh sesuatu. Bukan tali yang terlihat, tapi belenggu di dalam seperti rasa bersalah yang tidak selesai, luka masa lalu yang belum sembuh, kebiasaan dosa yang menuduhkan kita hari demi hari. Tapi dengarlah ini, Yesus tidak tahan melihat anak-anak Allah berjalan tertunduk. Ia datang bukan hanya untuk menyembuhkan tubuh kita, tapi untuk meluruskan kembali jiwa kita, agar kita bisa memandang ke atas, menatap wajah Bapa dengan penuh pengharapan. Yesus tidak hanya berkata, "Penyakitmu telah sembuh,"
tapi juga berkata, "Engkau bebas." Dan ia menyentuh perempuan itu. Dalam setiap sakramen gereja, baik itu sakramen Ekaristi, pengakuan dosa, atau pengurapan orang sakit, Yesus yang sama masih menyentuh kita. Ia berkata kepada kita, "Engkau bebas." Dan pada saat itu juga, ketika kasih Allah menyentuh hati kita, ikatan belenggu itu patah. Sabat sejati pun terjadi ketika jiwa kita beristirahat dalam kasih Allah yang membebaskan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati yang tertunduk di hadapan-Mu saat ini. Engkau mengenal setiap beban, setiap penyakit, setiap belenggu, setiap dosa, setiap luka yang kami bawa. Kami datang seperti perempuan yang sudah lama terikat, lemah, letih, dan haus akan belas kasih-Mu. Sentuhlah kami ya Tuhan Yesus. Ucapkan sekali lagi sabda pembebasan-Mu dalam hati kami. Penyakit-Mu telah sembuh, dan Engkau bebas. Bebaskan kami dari dosa yang menjerat, dari ketakutan yang membungkam kami, dari kebencian yang membutakan kami. Pulihkanlah kami agar kami dapat berdiri tegak dan memuliakan nama-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.